Sebelum kita mulai masuk ke kisah Nabi Adam, kita ingat dulu atau kita ulang dulu pengertian Nabi dan Rasul atau perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi secara bahasa itu berasal dari kata an-naba. An-naba artinya apa? Berita yang besar. Itu Nabi. Kalau Rasul secara bahasa adalah al-mab'utsu bir-risalati wal muwajjah li ghairihi. Orang yang diutus dengan risalah, dengan sebuah pesan, dan itu ditujukan untuk orang lain, untuk selainnya. Itu ar-rasul. Kemudian secara istilah, Nabi dan Rasul ini banyak perbedaan pendapat. Nanti kita akan ulas 3 atau 4 pengertian dan kita akan simpulkan mana yang paling kuat. Yang pertama, secara istilah, Nabi adalah orang yang Allah utus dengan syariat baru dan dia berdakwah menyeru orang-orang kepada syariat itu. Ini pendapat yang pertama. Mengatakan Nabi adalah orang yang Allah utus dengan syariat baru dan mengajak kepadanya, atau dia diutus untuk menetapkan atau melanjutkan syariat yang pernah ada. Itu Nabi. Dia diutus dengan syariat baru dan berdakwah kepadanya atau melanjutkan syariat Nabi sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang Allah utus dengan syariat baru, tidak melanjutkan syariat sebelumnya. Ini pengertian yang pertama. Maka disimpulkan fakullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasul. Dan setiap rasul itu pasti nabi, tetapi tidak setiap nabi pasti rasul. Ini pengertian yang pertama. Yang kedua, ini yang mungkin kita hafal sejak zaman SMP SMA. Dikatakan Nabi adalah orang yang Allah beri wahyu kepadanya tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan Rasul adalah orang yang Allah beri wahyu tetapi diperintahkan untuk menyampaikan. Tetapi pengertian ini sama beliau dikatakan wa hadza ta'rifun ajib. Ini pengertian yang aneh. Kenapa? Karena Nabi itu ternyata diperintahkan juga untuk menyampaikan. Makanya kita sering mengenal al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Seandainya mereka tidak diperintahkan untuk mewariskan, tidak diperintahkan untuk menyampaikan, tentu para ulama tidak disebut pewaris para Nabi, karena kalau enggak disampaikan, enggak ada yang mewarisi. Harusnya disebutkan al-ulama'u warasatul rusul. Tetapi disebutkan al-ulama'u warasatul anbiya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman, "Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah." فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Dan ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang Allah beri Alkitab, perjanjiannya apa? La tubayyinunnahu linnas. Hendaklah kamu wajib menjelaskannya kepada manusia. Wala taktumuna. Dan kamu tidak boleh menyembunyikan. Tapi apa? Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Tetapi mereka malah meninggalkan itu, diletakkan, dilemparkan di belakang punggung mereka. Maksudnya ditinggalkan. Washtarau bihi thamanan qalila. Bahkan dengan itu mereka membeli barang yang sedikit atau keperluan dunia yang sedikit. Fabi'sa ma yashtarun. Maka buruklah apa yang mereka beli itu. Padahal Allah perintahkan apa? La tubayyinunnahu linnas. Hendaklah kamu jelaskan kepada manusia.
wala taktumunah, dan jangan kamu sembunyikan. Tetapi malah disembunyikan, tidak disampaikan, bahkan dengan itu digunakan untuk membeli dunia. Contohnya bagaimana? Contoh simpelnya begini, seorang ustadz mengisi kajian di sebuah bank. Kemudian ditanya, "Ustadz, apa hukum riba?" Dia kalau mengatakan haram, tahun depan, bulan depan, dia nggak akan diundang lagi. Tapi hanya demi dia diundang sampai rela mengatakan hukum riba boleh. Nah, ustadz yang begini itu dia menjual agama hanya dengan sedikit dunia. Harusnya yang haram dikatakan haram, yang halal dikatakan halal. Itu mudahnya begitu. Nah, maka para nabi juga ternyata menginginkan petunjuk untuk umatnya. Bahkan Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi." Wa ma arsalna min qablik, dan tidaklah kami utus sebelummu wahai Muhammad min rasulin, dari seorang rasul, wala nabiyyin, tidak pula seorang nabi, illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi, kecuali apabila dia sedang membaca ayatnya atau menyampaikan dakwahnya, alqa asy-syaitanu fi umniyatihi, syaitan ikut campur di situ untuk menggelincirkan lidahnya. Maka dari ayat tadi kita ambil pelajaran, ternyata apa? Mir rasulin wala nabiyyin, mereka apa? Tamanna. Ternyata baik rasul maupun nabi itu masing-masing menginginkan hidayah untuk kaumnya. Maka pengertian nabi adalah orang yang Allah utus tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, ini pengertian yang kurang tepat. Pengertian yang ketiga, ini sudah mulai mendekat. Pengertian yang ketiga adalah nabi, rasul. Rasul adalah orang yang Allah utus dengan syariat baru. Sedangkan nabi, orang yang Allah utus tetapi hanya menetapkan syariat nabi sebelumnya. Jadi dia tidak membawa syariat baru. Dia hanya melanjutkan syariat sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukumnya. Nah, ini disebut nabi. Tetapi ini juga masih sedikit bisa disanggah. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu disebut rasul. Disebut rasul. Allah berfirman, "Wa laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat." Dan telah datang kepada kalian Yusuf sebelum Musa bil bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan, dengan petunjuk-petunjuk, famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Tetapi kalian masih saja dalam keraguan dengan apa yang dia bawa. Hatta idza halaka, sampai ketika dia sudah wafat, qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Sampai dia setelah wafat baru kalian mengatakan Allah tidak akan mengutus lagi setelahnya seorang rasul. Yang kita garis bawahi tadi, kaumnya mengatakan Allah tidak akan mengutus setelah wafatnya Nabi Yusuf seorang rasul. Maka berdasarkan ayat tadi, Nabi Yusuf masuk kategori rasul, padahal beliau melanjutkan syariat sebelumnya, yaitu syariat Nabi Yaqub dan Nabi Ibrahim. Bahkan kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan semua nabi, 25 nabi yang tersebut dalam Al-Quran itu rasul. Karena Allah berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik." Sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, minhum man qasasna 'alaik, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Dan teks ayatnya apa? Wa laqad arsalna rusulan min qablik, telah kami utus para rasul sebelummu,
dan di antara mereka ada yang kami kisahkan. Maka yang di Al-Quran itu semua disebut Rasul, kata beliau. Nah, maka pengertian yang kita pilih adalah bahwasanya Rasul adalah yang Allah utus kepada kaum yang menyelisihi syariat Allah. Jadi nanti Rasul itu ada yang beriman kepadanya dan ada yang mendustakan. Itu Rasul, diutus kepada kaum yang belum beriman, musyrik, atau ke atasnya lagi kafir. Itu Rasul. Adapun Nabi adalah orang yang Allah utus kepada kaum yang sudah beriman, yang sudah menerima Nabi itu. Dia hanya melanjutkan, menjelaskan hukum-hukumnya dan menegakkan agama Allah. Kalau Rasul adalah orang yang Allah utus kepada kaum yang belum beriman atau musyrik atau kafir. Itu. Kita lanjut. Dan Nabi semuanya laki-laki. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura." Dan tidaklah kami utus sebelummu wahai Muhammad illa rijala, kecuali mereka para laki-laki. Ini bantahan kalau ada yang mengaku Nabi dia perempuan, sudah tertolak. Dulu ada siapa? Lia Eden. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi dan Rasul tetap juga masih memakan makanan dan berjalan di pasar, membeli kebutuhan dan sebagainya. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika minal mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshi fil aswaq." Dan tidaklah kami utus sebelummu dari para rasul, melainkan mereka adalah juga masih memakan makanan dan berjalan di pasar, memenuhi atau membeli keperluannya. Yang ketiga, mereka memiliki keluarga dan istri. Allah mengatakan, "Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan telah kami utus sebelummu para rasul, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan untuk mereka para pasangan istri-istri, wa dzurriyyah, dan keluarga, anak keturunan.